Shalom, perkenalkan nama saya Vinivita Aniel Skando, Prodi Teologi, dan saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan kepada saya dengan mata kuliah studi PB2, terkhusus tentang kitab Kisah Para Rasul. Latar belakang penulisan dari kitab Para Rasul ini yaitu Kitab Kisah Para Rasul menceritakan tentang sejarah gereja awal setelah naiknya Tuhan Yesus Kristus ke surga. Amanat Kisah Para Rasul ini menjelaskan bagaimana pengikut Yesus Kristus dengan pimpinan Roh Kudus menyebarkan kabar baik tentang Yesus. Kitab ini adalah cerita tentang pergerakan Kristen yang dimulai di antara orang Yahudi lalu meluas menjadi suatu agama untuk seluruh dunia, tidak hanya untuk orang Yahudi. Kemudian penulis kitab Para Rasul ini ditulis oleh Lukas, tabib yang dikasihi. Kita bisa membacanya di dalam Kolose 4 ayat 14. Lukas ini juga adalah penulis Injil Lukas. Kita bisa bandingkan di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-1 dengan Lukas pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Pengerja seperjuangan dengan Rasul Paulus, Filemon 24 ayat 2, 2 Timotius 4 ayat 11, ditulis untuk atau kepada Theophilus, kita bisa baca di Kisah 1 ayat 1, dan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adapun tempat penulisannya, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis setelah Injil Lukas yang kemungkinan ditulis pada paruh kedua abad pertama Masehi. Tujuan penulisan kitab Kisah Para Rasul yaitu supaya orang Kristen mengerti bagaimana Tuhan Yesus mendirikan gerejanya di dunia dan betapa besar kasih karunia Allah kepada bangsa-bangsa di dunia. Gereja, dan di situ juga dijelaskan gereja bertumbuh karena Roh Kudus. Kitab Kisah Para Rasul dituliskan sebagai catatan mengenai sejarah gereja mula-mula. Yang kedua, tujuannya ketika kita membaca kitab ini, kita mendapat pencerahan semangat melalui kisah mengenai mujizat yang dilakukan oleh Rasul Petrus, Yohanes, dan Paulus. Kitab ini juga menekankan pentingnya Kristus. Adapun tema dalam Alkitab ini yaitu buku kisah perbuatan Rasul-Rasul, dengan lebih tepatnya dapat kita sebut dengan perbuatan-perbuatan Roh Kudus dalam gereja. Meskipun dalam kitab Kisah Para Rasul ini disebut sebagai kitab perbuatan Rasul-Rasul, tetapi kitab ini juga berpusat kepada dua rasul, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Yang pertama adalah Rasul Petrus. Rasul Petrus itu adalah rasul bangsa Yahudi, rasul dari orang-orang yang bersunat. Kita bisa buka di dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8, dan pelayanannya dicatat dalam Kisah pasal 1 sampai pasal 12. Yang kedua, Rasul Paulus. Rasul Paulus ini disebut rasul bangsa kafir, rasul dari orang-orang yang tak bersunat. Kita bisa lihat di dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Pelayanannya dicatat dalam Kisah 13 ayatnya yang pasal 13 sampai pasalnya yang ke-28. Adapun garis besar dalam kitab Kisah Para Rasul ini yaitu mulai dari yang pertama yaitu pendahuluan. Kita bisa lihat di dalam Kisah pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kemudian tentang pencurahan Roh Kudus. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus, kisah pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-26.
Kemudian hari Pantekosta, Kisah 2 ayat 1 sampai ayat 41. Terus yang ketiga, hari-hari permulaan gereja di Yerusalem, kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 8, pasal 8 ayat 1a. Di dalam dari Kisah pasal 2 sampai pasal 8 ini kita bisa lihat ciri-ciri gereja yang rasuli setelah pencurahan Roh Kudus, yaitu bisa kita lihat di dalam Kisah pasal 2 ayat 42 sampai 47. Kemudian mujizat menakjubkan dan dampak-dampaknya mulai dari Kisah 3 ayat 1 sampai 4, Kisah 3 ayat 1 sampai Kisah pasal 4 ayat 31. Kemudian ada percobaan yang berkelanjutan dalam hal saling membagi, Kisah 4 ayat 32 dan Kisah 5 ayat 11. Yang berikutnya kesembuhan lebih lanjut dan perlawanan para pemimpin agama. Kita bisa lihat dalam Kisah 5 ayat 12 sampai 42. Kemudian pemilihan 7 diaken, Kisah 6 ayat 1 sampai 7. Dan Stefanus, syahid Kristen yang pertama dalam Kisah 6 ayat 8 sampai Kisah pasal 8 ayat 1. Kemudian yang berikutnya, garis besar yang berikutnya, yaitu penganiayaan menghasilkan pengembangan dalam Kisah 8 ayat 1 sampai Kisah pasal 9 ayat 31, di mana di situ ada orang Kristen tersebar di seluruh Yudea dan Samaria. Kisah pasal 8 ayat 1 sampai 4, ada Filipus, pelayanan seorang penginjil, Kisah 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-40. Adapun Saulus dari Tarsus, pertobatan seorang penganiaya, Kisah 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31. Kemudian garis besar berikutnya yaitu kekristenan mulai tersebar di kalangan orang bukan Yahudi. Kita bisa baca dalam Kisah 9 ayat 32 sampai Kisah pasal 12 ayat yang ke-25. Di dalamnya terdapat pelayanan, menuliskan tentang pelayanan Petrus di Lida dan Yope, Kisah 9 ayat 32 sampai 43, pelayanan Petrus di Kaisarea, laporan Petrus kepada gereja di Yerusalem, dan tindakannya disetujui. Kisah dicatat dalam Kisah 11 ayat 1 sampai 18 dan seterusnya. Kemudian adapun garis besar yang berikutnya yaitu perjalanan misi pertama Paulus dalam Kisah 13 ayat 1 sampai 14 dan Kisah 14 ayat 1 dan Kisah 14 ayat yang ke-28. Paulus dan Barnabas diutus oleh gereja di Antioquia, Kisah 13 ayat 1 sampai 3. Kemudian sidang di Yerusalem, perjalanan misi kedua Paulus, Kisah 15 ayat yang ke-36 sampai Kisah 18 ayat yang ke-22. Kemudian perjalanan misi ketiga Paulus, Kisah 18 ayat yang ke-23 dan Kisah 21 ayat yang ke-16. Dan pada Kisah pasal 18 ayat 24 sampai 28 menuliskan tentang pelayanan Apolos. Dan ditulis juga dalam Kisah 19 ayat 1 sampai 41 tentang pelayanan yang panjang di Efesus. Kemudian garis berikutnya yaitu penangkapan Paulus dan pelayanannya dalam penjara, dicatat dalam Kisah 21 ayat 17 dan Kisah 28 ayat 31, di mana di Yerusalem kita bisa membacanya di dalam Kisah 21 ayat 17, Kisah 23 ayat 35, kemudian di Kaisarea Kisah 24 ayat 1 sampai Kisah 26 ayat 32, dan menuju ke Roma Kisah 27 ayat 1 sampai Kisah 28 ayat 15. Kemudian yang terakhir berakhir di Roma Kisah 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-31.
Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.